Assalamualaikum Pak Topik. Waalaikumsalam. Ya, Ya, terima kasih Pak Topik atas kedatangannya ya. ya sama-sama Pak. Kebetulan hari ini saya ada waktu luang, jadi Ya. saya bisa langsung mampir ke sekolah Bapak. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, begini Pak. Kira-kira ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, begini saya akan melakukan coaching dengan guru di sekolah saya ini. Nah, bagaimana nih saya melakukan coaching itu dengan baik Pak? Itu. Oke, Bapak jadi saya bantu dalam melakukan supervisi coaching apa ya? Iya. Kira-kira dalam mengembangkan kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam melakukan coaching? Nah, dari kompetensi coaching itu mungkin saya karir penuh bisa Pak ya. Untuk itu mendengarkan aktif juga saya bisa ya, dengan mendengarkan aktif secara penuh juga. Nah, kalau satu lagi saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Nah, di situ yang saya masih bingung Pak itu. Jadi bagian mana yang ingin dikembangkan itu dalam kompetensi coaching itu pertanyaan yang berbobot ya Pak ya? Betul itu sekali. Itu yang saya masih bingung supaya pertanyaan saya yang diajukan itu berbobot menggali potensi rekan guru saya itu begitu. Bagaimana menurut penilaian Bapak tersendiri dalam melakukan coaching gitu Pak untuk diri sendiri gitu Pak? Kalau untuk melakukan coaching saya beberapa kali ini ya sudah biasa sih ya. Cuman saya masih kalau di persentase mungkin sekitar 60% Pak. Nah, 60% dari keseluruhan Pak itu. Berarti 60% dari keseluruhan ya Betul, yang kompetensi itu. Iya. Jadi harapan Bapak dari melakukan observasi dalam melakukan coaching ini bagaimana Pak? Harapan saya supaya saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Oke, berarti Bapak sudah janjian bersama guru yang akan melakukan coaching? Sudah Pak, kebetulan sore ini dia akan datang Pak itu bisa itu. Kalau begitu kita tunggu saja ya Pak ya. Iya Pak, siap. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Izin Pak. Silakan Pak, silakan. Gimana Pak Yusuf? Sehat Pak Yusuf? Alhamdulillah sehat Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Ini gimana kabarnya Pak Yusuf nih hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik Bapak. Alhamdulillah ya. Kemarin ya yang Bapak sampaikan bahwa kita akan ketemu gitu ya. Itu kebetulan saya ada dengan saya gitu ya, saya minta ngobrol gitu ya. Kita akan bertemu, kita akan ngobrol-ngobrol sharing-sharing lah seperti itu ya, mengenai apa yang dihadapi Pak Yusuf seperti itu. Kira-kira apa nih yang menjadi akan kita bahas nih? Begitu. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit ya Pak. Ada permasalahan sih Pak di sekolah saya, di SD di kelas 3. Tuh. Jadi di kelas itu anak itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran agama Islam yang saya ampu Pak. Oh, gitu. Sekali Pak. Ya, tujuannya untuk seperti apa sih Pak ya? Bahwa pemata pelajaran Bapak itu lebih maksimal dengan Tujuannya mungkin saya ingin memaksimalkan apa ya supaya anak tersebut bisa lebih aktif kembali dalam mengikuti pembelajaran yang saya mampu, bisa meningkatkan kembali si anak itu, karena dari segi ini apa namanya, dari segi usia punya sekolah dasar itu kan kebanyakannya sering bermain ya, kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. oh begitu. Nah,
kurangnya minat belajar gitu ataupun nilainya tadi yang turun, bagaimana bisa Jadi yang saya rasakan sekarang itu anak itu kurang sekali mengikuti pembelajaran. Jadi ada yang sering masuk kurang dan tidak, ada yang sering bolos masuk, ada masuk ke sekolah gitu kan. Gitu. Jadi apa permasalahannya itu ada anak yang sering keluar kelas itu karena izin, makanya nilai PAI-nya, nilai agamanya itu kurang di atas KM, makanya anaknya kurang dari situ pelajaran. Oke, dilihat dari permasalahan ataupun tantangan ya mungkin ya, tantangan yang harus seperti itu. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Yusuf untuk supaya si siswa itu lebih semangat belajar? Yang selama ini Bapak lakukan seperti apa nih? Baik, Pak, yang saya lakukan sudah saya terapkan di kemarin maupun sekarang. Paling nanti saya kedepannya lebih tingkatkan kembali Bapak untuk untuk memberikan materi yang sangat baik pada siswa, untuk dengan metode pembelajaran yang menarik, karena siswa itu kan kebanyakan ingin pembelajaran yang sangat menarik, inovatif dan menyenangkan Pak. Mungkin di itu saya kekurangannya Pak. Oh, kurang itu kurang. Nah, kalau dia seperti itu, nah, apalagi rencana Bapak untuk melakukan perbaikan atau meningkatkan supaya siswa itu belajar? Saya lakukan ke depannya, mungkin saya harus selalu berkolaborasi Pak dengan kelas, sama orang tua murid. Dan karena apa? Karena kalau misalnya saya sendiri yang melakukan itu mungkin tidak akan efektif Pak. Harus ada kolaborasinya. Oh, seperti itu. Nah, tadi udah Bapak sampaikan ya, udah dengan bagus itu kolaboratif ya, dengan membuat juga metode pembelajaran ini bagus itu ya, dengan presentasinya jadi lebih bagus itu. Nah, apalagi nih kira-kira yang itu kan faktor internal Pak ya, internal. Artinya di dalam sekolah Pak, dalam sekolah. Kalau faktor eksternalnya apa kira-kira Bapak yang akan kira-kira supaya bisa dikembangkan meningkatkan minat belajar dari Pak? Yang tadi yang pertama faktor internalnya yang ada di dalam sekolah, yang kedua itu faktor eksternalnya mungkin dari orang tua Pak. Harus selalu meningkatkan kembali anak tersebut supaya bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Ada peran orang tua juga Pak. Karena apa? Karena di sekolah itu kan cuma sebentar ya. Oh iya. Itu kalau ada pembelajaran, tapi yang lebih penuhnya itu adalah orang tua Pak. Itu mungkin dalam sehari kita hanya berapa jam gitu ya. Nah, orang tua yang berada di sekolah, nah, kita itu harus kita kolaborasi, kita harus komunikasi aktif. Ya seperti itu. Bagus itu ide-idenya. Nah, sekarang komitmen apa yang mungkin yang bisa tadi Pak Yusuf lakukan dari eksternal untuk internal itu tadi? Komitmen untuk mengerjakannya bagaimana? Baik Pak, komitmennya saya ke depannya itu mungkin harus selalu siap dalam memberikan materi maupun memberikan pembelajaran kepada siswa, karena kita sebagai guru itu harus siap dimanapun kita berada. Mungkin dari situ saya inisiatif ingin selalu bersungguh-sungguh dalam mencerdaskan anak bangsa. Oh itu luar biasa, saya biar mengganggu ya itu sekali ya. Nah mungkin kita harus sama-sama belajar ya Pak ya. Terus kita harus berinovasi juga ya. Tadi banyak kita luar biasa ya, gitu ya. Dengan inovasi kreativitasnya sebelumnya juga. Nah, hal yang itu perlu dikembangkan lebih lanjut lagi ya. Kita sama-sama
apa yang mungkin Pak Yusuf dapatkan atau bisa simpulkan dari pertemuan ini? Pak, terima kasih. Mungkin kesimpulannya saya sebagai guru ingin memajukan generasi penerus bangsa, ya, karena sebagai guru itu harus mencerdaskan peserta didik kita dengan rasa kita yang mencintai kepada siswanya, gitu kan, supaya anak kita bisa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, semangat lagi lah dalam mengikuti pembelajarannya. Luar biasa, benar sekali Pak Yusuf. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Itu dengan hal seperti itu Pak Yusuf yakin saya bisa untuk meningkat belajarnya dengan tadi yang sudah sampaikan Pak Yusuf. Itu saja sudah merasa, menurut saya itu yakin saya kalau Pak Yusuf sudah akan lebih berkembang lagi, lebih maju lagi ya. Itu ya begitu. Terima kasih Pak Yusuf ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, Bapak tadi sudah melakukan coaching bersama gurunya. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Alhamdulillah senang Pak, saya bahagia hari ini Pak. Oke, jadi Bapak sekarang sudah melakukan coaching bersama rekan guru ya di Betul. sekolah Bapak. Iya. Nah, pertanyaan dari saya mungkin Pak, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Pak? Kalau secara keseluruhan saya alhamdulillah ya, jadi lebih lancar Pak ya. Jadi saya mengalir begitu seperti air mengalir saja gitu ya. Begitu Luar Pak biasa, ya. tadi saya juga mendengarkan. Ya begitu Pak. Ya mungkin perjalanan proses coaching jadi lebih baik mungkin gitu ya. Nah, sudah meningkat menurut saya gitu ya. Jadi dari 3 kompetensi itu berarti semuanya meningkat berarti ya Pak? Iya, betul, Dari Pak. melakukan fokus ya, Fokus ya, menggunakan aktif dan melakukan pertanyaan berbobot itu sudah meningkat ya Pak ya? Iya. Dari sebelumnya gitu ya? Ya, kewajiban mengenai berbuat kita meningkat Pak ya. Jadi saya terinspirasi dari apa yang perlu dikembangkan ya dari rekan guru saya ini. Oke, berarti Bapak menilai dari 3 kompetensi itu sudah meningkat ya Pak ya? Nah, bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya Pak? Silakan Pak, terima Ya. kasih yang baik semangat ya, Pak. Betul. Tadi saya melihat dan mengamati berdasarkan hasil dari coaching Bapak bersama rekan Pak Yusuf ya kalau nggak salah. Oh iya, Pak Yusuf Sakir Pak. Ya, Pak Yusuf Sakir di sini sangat luar biasa ya Pak pengamatannya itu dari melakukan fokus ya Bapak fokus terhadap pertanyaan dan masalah yang Bapak Yusuf ini utarakan ya. Terus Bapak mendengarkan aktif, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak, sudah luar biasa. Hanya saja mungkin masukan dari saya di sini perlunya banyak latihan Pak. Jadi jangan hari ini saja Pak. Oh siap Pak. Ya, jadi kalau misalkan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari bersama guru yang lain, gitu ya. Jadi kita banyak berbagi Pak kepada rekan guru yang lain. Gitu, Pak. Betul Pak. Siap Pak. Terima kasih. Ya. Jadi dari diskusi kita apa yang sudah terbayang Bapak untuk melakukan atau meningkatkan lagi performa Bapak gitu Pak? Mungkin kalau dilihat dari percakapan saya harus lebih rileks Pak ya. Betul Pak. Santai gitu Pak. Kita mungkin sambil ya istilahnya nggak terlalu serius Pak lah itu ya, serius tapi santai, kita bisa sambil minum kopi seperti itu Pak. Saya setuju ya dari pendapat Bapak. Jadi biar kita ngobrolnya santai gitu ya, tapi tetap tujuan dalam melakukan coaching itu tercapai gitu ya Pak ya. Betul sekali Pak itu. Iya, jadi saya sangat setuju, sangat luar biasa dari melakukan coaching yang telah Bapak lakukan. Nah di sini bagaimana hasil pengamatan yang tadi Bapak lakukan itu berarti sudah luar biasa ya Pak, sudah. Kalau luar biasa bukan Pak, mungkin saya mungkin perlu latihan lagi ya. Betul. Nah, tapi sedikit udah ada gambaran banyak kemajuan lah Pak ya. Ada proses yang meningkat Pak. Siap, mungkin sebagai penutup mungkin saya ingin meminta
umpan balik bagaimana dari saya melakukan supervisi ini Pak. Terima kasih Pak ya. Bahwasanya Pak Taufik sudah meluangkan waktunya, sudah memperbaiki saya, membersamai saya ya Pak ya. Ya, betul. Nah, Terima kasih juga Pak sebelumnya sudah memberikan jadi saya ada rekan untuk menyampaikan apa dari pemikiran saya, apa dari perasaan saya, gitu kan, sehingga dari bisa melihat kekurangan dan potensi apa yang saya bisa gali, gitu ya, seperti itu. Terkadang saya juga masih kebingungan Pak, kalau hanya menilai diri sendiri Pak gitu. Nah, dengan kehadiran Bapak Taufik sebagai yang supervisi saya, itu jadi saya sudah tergambar Pak bagaimana pengembangan. Ya, sebelumnya terima kasih banyak juga Bapak telah mempercayai saya melakukan supervisi. Ya, saya juga banyak pengetahuan baru ya Pak ya dalam melakukan coaching yang tadi Bapak lakukan. Mungkin kelebihan dan kekurangannya namanya kita manusia ya Pak, bisa diperbaiki. Yang selebihnya kita terus belajar ya untuk memperbaiki apa yang telah kita buat, terus meningkatkan mutu pendidikan gitu Pak ya. Ya. Siap. Pokoknya tetap semangat Pak Sep Ya, Pak. melakukan perubahan dan menjadi agen ya perubahan transformasi pendidikan. Alhamdulillah. Amin. Ya. Oleh karena itu mungkin saya pamit ya Pak. Ya, Itu terima kasih, ada Pak. kegiatan. Pokoknya terima kasih banyak dan pantang menyerah terus melakukan praktek baik gitu ya Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Yusuf sekarang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak. Ada apa Pak memanggil saya, mengundang saya ke ruangan Bapak ini Pak ya? Ya, jadi saya mengundang Bapak di sini, saya kan ingin tujuan saya itu saya kurang sekali Pak untuk menyampaikan pembelajaran ini kepada rekan saya gitu. Belum maksimal Pak. Nah, kan saya belum mengetahui Pak gitu, caranya gimana, gitu, kekurangannya saya itu Bapak. Oh, begitu ya Pak ya. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita bisa mengembangkan potensi kita masing-masing ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, potensi apa yang bisa membantu untuk mengembangkan potensi Bapak dalam proses seperti itu? Ya Pak. Yang saya kembangkan untuk ini yaitu saya ingin lebih maksimal dalam memberikan kursi kepada rekan saya Pak, itu supaya lebih terarah Pak, memberikan arahan, memberikan masukan gitu, supaya lebih jelas lagi Pak. Oh begitu Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana ini yang dari proses coaching itu kan ada 3 ya yang harus kita kembangkan ya di supervisi ini Pak ya. Ada mendengarkan dengan aktif ya, adanya kehadiran penuh Pak ya, ada yang mengajukan pertanyaan bobot. Nah, di bagian mana yang menurut Bapak itu ingin dikembangkan Pak? Pak, di sini yang saya ingin kembangkan Pak, untuk pembelajaran coaching ini saya ingin mendengarkan aktif Pak, untuk supaya tahu Pak apa sih permasalahan yang dihadapi oleh rekan saya, supaya saya tahu dulu apa masalahnya, apa yang akan dibahas. Oh iya, ya, mungkin dengan mengenalkan aktif kita bisa tahu ya Pak ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh rekan kita ya, oleh coaching kita ya, seperti itu. Nah, menurut Bapak harapan dari observasi yang akan dilakukan bersama kali ini ya, Nah, seperti apa nih harapan-harapannya gitu? Apakah tadi dari pendapat aktif, apa kehadiran penuh, dengan pertanyaan bobot, harapan keseluruhannya seperti apa? Baik Pak, untuk kedepannya harapannya saya ingin lebih baik lagi Pak, meningkatkan kembali
dalam memberikan arahan ke rekan saya supaya saya lebih maksimal dalam memberikan masukan kepada rekan saya. Itu ya. Nah, mungkin Bapak kita harus mempersiapkanlah semuanya ya Pak ya, dalam keadaan penuh, dalam menenangkan hati, dalam menenangkan berbobot itu udah bagus Pak. Ya, kita coba amati Pak ya, dari keadaan penuhnya, dari menenangkan hatinya sampai mengajukan pertanyaan berbobotnya itu ya. Oke, mungkin itu nanti seperti itu ya saya untuk kehadiran kali ini ya. Mohon maaf karena saya ada tugas lain Pak, ya, saya belum pamit dan nanti silahkan Bapak nanti melakukan coaching dengan coaching ya. Nanti saya coba amati ya. Siap sih Bapak, saya Mulai. Ya, 1, 2, 3 ya. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan coaching dengan mereka Bapak itu Pak? Baik Bapak, terima kasih. Paling sih cepatnya Pak. Insya Allah nanti pagi. Sekarang saya akan bertemu sama rekan guru saya yang bermasalah. Oke, siap. Ini saya nanti saya coba mengamati ya Pak ya. Baik Bapak. Iya. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Iya, terima kasih Pak Opi. Ya, Silakan Bapak. Ya, telepon Pak Yusuf. Ini dari mana Pak topiknya? Alhamdulillah Pak, tadi saya ada kegiatan dari organisasi olahraga. Kebetulan saya di sini pengen bercerita Pak. Sebelumnya ke Pak Yusuf, saya udah janjian dulu Pak. Iya. Tadi juga udah nyampaikan ke saya Pak Yusuf nanti akan ketemu dengan Pak Topik seperti itu. Ya. Makanya saya hadir di sini. Gak apa-apa saya hadir di sini Pak. Gak apa-apa Pak, Alhamdulillah. Jadi kita bisa menceritakan ya Pak. Baik. Jadi biar lebih leluasa Pak. Jadi mendapatkan solusi yang saya alami itu Pak permasalahan. Katanya Pak Taufik serinya ada permasalahan di sekolah. Betul Pak, sebenarnya di sini mau izin ya Pak ya. Ya. Saya ingin bercerita sedikit. Kebetulan kan saya ini baru pulang dari kegiatan KKGO ya Pak, untuk persiapan lomba antar provinsi. Nah di sini saya mempunyai masalah Pak sebelumnya ya, terhadap peserta didik saya, yaitu bernama Kevin. Sekarang kelas 5. Beliau itu posisinya kemarin alhamdulillah mendapatkan juara ke-1 tingkat kabupaten lomba karate Pak. Ya, jadi saya lihat ketika pembelajaran ini kan bulan Juni untuk kegiatan perlombaan tingkat provinsinya itu di bulan Agustus Pak. Nah, saya lihat si Kevin ini sempat murung Pak kepada saya gitu ketika pembelajaran. Nah, kira-kira saya tanya ke Kevin ini kenapa murung gitu Pak. Saya tanya, jadi si Kevin ini merasa kurang percaya diri Pak terhadap kemampuannya. Padahal dia kan sudah mendapatkan juara peringkat ke-1 tingkat kabupaten. Nah, kurang percaya dirinya ketika pertandingan final. Beliau kan memang mendapatkan juara, hanya saja mungkin di pertandingan final itu dia kurang maksimal Pak, sehingga ketika posisi pertandingan itu mengalami cedera di tangan. Nah, menurut Bapak bagaimana? Ya, baik ya. Mungkin nanti ke depannya ya. Kami nanti kasih aja pembelajaran yang lebih akuratnya Pak, supaya anak tersebut bisa lebih maksimal dalam pembelajaran maupun perlombaan olahraga tersebut Pak. Tong resolusi kok mah. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, alhamdulillah saya baru pulang Pak dari kegiatan rapat kegiatan olahraga di O2SN buat persiapan provinsi Pak. Oh, alhamdulillah ya udah mulai persiapan lagi ya, udah mulai kebiasaan. Iya, alhamdulillah Pak, dimulai nanti bulan Agustus. Oh, gitu. Nah, kira-kira Pak Topik, saya di sini ada permasalahan gitu ya? Ya. Yang dihadapi oleh Pak Topik, boleh diceritakan apa? Ya, terima kasih Bapak sebelumnya sudah meluangkan waktu bagi saya untuk menceritakan permasalahan saya Pak ya. Jadi sebenarnya begini Pak, saya mempunyai murid namanya Kevin Pak di kelas 5. Jadi saya lihat Kevin ini setelah mengikuti kegiatan O2SN Karate tingkat Kabupaten Purwakarta kan beliau dapat ya juara 1. Nah, tapi sekarang alhamdulillah dia mendapatkan kesempatan untuk lanjut ke tingkat provinsi. Cuman saya lihat si Kevin ini selalu murung Pak di kelas ketika pembelajaran. Saya mengerti ya perasaan Pak Topik ya. Apa yang sudah Pak Topik lakukan? Yang saya lakukan Pak terhadap Kevin, saya menanyakan dulu ya kepada Kevin, kenapa kamu murung dalam pembelajaran video di sini? Kan untuk tingkat provinsi kan masih lama di bulan Agustus gitu Pak. Nah, Kevin menjawab, Pak, saya murung atau saya merasa bingung itu ketika pertandingan final Kevin ini merasa kurang maksimal dikarenakan posisi Kevin ini ketika final itu mengalami cedera Pak. Jadi si anak itu cedera ya? Iya betul Pak. Anak itu cedera ketika pertandingan final Pak. Jadi si Kevin ini posisinya kurang percaya diri karena memang dia mengalami kecederaan itu Pak. Itu identifikasi masalahnya. Iya betul Pak. Nah itu rencana aksinya gimana Pak? Menurut Pak Topik rencana aksinya ke depan? Jadi dalam melaksanakan rencana aksi ya sebelumnya kan saya telah melakukan dulu identifikasi masalah gitu ya, menanyakan dulu terhadap Kevin kenapa kamu murung gitu kan. Ketika saya selidiki si Kevin ini memang yang pertama kurang percaya diri gitu kan karena cedera. Yang kedua itu karena mungkin tingkat provinsi di sini kan posisinya pesertanya pasti lebih kuat-kuat lagi apa ya karena memang tiap kabupaten kewakilan. Jadi yang pertama saya lakukan itu melakukan koordinasi terhadap orang tua gitu kan, untuk masalah kesiapan mental dan fisik Kevin dalam melakukan kegiatan pertandingan selanjutnya. Yang kedua, saya melakukan kegiatan koordinasi terhadap coach atau pelatih di dojo-nya karate agar si anak ini dapat melakukan pemulihan dengan cepat dan dapat memaksimalkan latihan Pak. Bagus Pak. Nah, ya. Kira-kira komitmen apa yang Pak Topik siapkan untuk kedepannya gitu? Jadi kira-kira komitmennya posisinya saya akan melaksanakan koordinasi ini itu secepatnya ya Pak ya. Mungkin dari hari ini saya melakukan komunikasi bagaimana perkembangan Kevin dalam kesehariannya Pak, terutama bagaimana dalam aktivitas tubuhnya apakah sehat atau tidak, terus program latihannya bagaimana. Nah kebetulan komitmen saya alhamdulillah kemarin kan kalau untuk tingkat provinsi itu semua atlet di Kabupaten Purwakarta itu harus mendaftarkan di BTPI Pak. Jadi BTPI ini di sini untuk menjaring atlet-atlet kabupaten untuk mengikuti tingkat provinsi. Alhamdulillah semua data karena memang saya sebagai guru olahraganya saya melakukan maksimal ya untuk masalah administrasi itu saya lakukan pendaftaran. Alhamdulillah berhasil. Hanya saja komitmennya itu tinggal saya pantau setiap hari sampai pelaksanaan bulan Agustus
Kevin melakukan pertandingan Pak. Ya, coba sekali Pak. Ya, ya. Kembali ya. Pak, gimana perasaannya Pak Taufik sekarang? Oke, terima kasih Pak. Setelah saya melakukan coaching bersama Bapak, perasaan saya menjadi lega dan leluasa bahwa apa yang telah saya lakukan ternyata memang permasalahan yang saya alami itu dapat terselesaikan dengan apa yang saya telah perbuat Pak. Jadi alhamdulillah, jadi saya merasa tenang gitu ya, dan saya akan melaksanakan komitmen yang telah saya buat dalam meningkatkan prestasi di sekolah. Baik sekali ya Bapak ya, alhamdulillah ya Pak, saya ikut senang dan bisa menyelesaikan permasalahan Pak Taufik yang sudah dijelaskan ya. Alhamdulillah sekali ya Pak ya. Pokoknya terima kasih banyak Pak Yusuf, Pak Yusef ya, telah mendengarkan mungkin keluhan saya mengenai pembelajaran atau peningkatan prestasi di sekolah saya. Mohon maaf ya Pak, sebelum saya tidak bisa banyak karena memang ada kegiatan selanjutnya. Ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya Pak. Terus ya, terus. Terima kasih ya Pak. Sama. Oke. Iya, Yusuf, saya boleh izin untuk menyampaikan seperti ini. Alhamdulillah Yusuf ya, proses coachingnya sudah berlangsung. Alhamdulillah Beres dengan berjalan dengan lancar. Nah, mungkin dari hasil proses tadi coaching, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait coaching tadi ya? Boleh sekali Oke. masukannya kepada Ya, terima kasih ya Pak Yusuf ya sebelumnya ya. Mohon maaf nih untuk supaya sama-sama kita kembangkan ya potensi kita. Bagaimana Pak Yusuf menilai dari performa diri sendiri dalam proses coaching yang tadi berlangsung Pak? Baik Bapak, terima kasih. Mungkin proses dalam pembelajaran coach Iya. mungkin saya belum maksimal Pak, itu belum maksimalnya dari persiapannya gitu Pak, kurang Pak. Oh begitu ya. Oke, kalau begitu ya. Nah, apa yang membuat tadi kurang maksimal dalam menilai diri Bapak itu sendiri? Mungkin dari persiapan Pak, Oh iya. kurang maksimalnya Pak, dari menyampaikan pendapatnya gitu kan, jadi kurang maksimalnya Pak. Ya, boleh ya. Mungkin tadi yang Bapak sampaikan di awal ya, tadi mendengarkan dengan aktif ya, gitu ya, seperti itu. Nah, boleh nggak saya menyampaikan lagi beberapa pertanyaan dari pengamatan saya ini? Boleh. Nah, saya mengamati tadi pada saat Bapak menyampaikan ya beberapa pertanyaan dan Bapak mengamati ya, mendengarkan rekan Bapak itu kurang fokus Pak ya, kurang fokus. Mungkin Bapak tugasnya dulu banyak ya di kepala sekolah saya yang buru-buru. Nah, sebaiknya apa yang dilakukan Bapak itu lebih fresh lagi, Bapak bersiapkan lagi ya, dari persiapannya kurang ya, persiapkan lagi. Nah, mungkin dengan persiapannya maksimal, catatan-catatannya yang maksimal, kita bisa siapkan seperti itu. Nah, kalau seandainya rencana Bapak untuk tindakan dan yang kurang Bapak persiapkan tadi ya. Nah, selanjutnya rencana apa yang akan lakukan selain dari persiapan itu? Mungkin saya lebih ditingkatkan kembali Pak dalam mengikuti tersebut.
ini gitu, Iya. supaya lebih maksimal dalam memberikan tanggapan maupun yang supaya menegakkan aktif gitu Pak. Nah, kalau untuk mendengarkan aktif tadi persiapan ya sudah naik. Nah, sekarang ya udah nambah lagi ya, udah nambah. Selain itu, apa lagi nih yang perlu Bapak tingkatkan? Tadi fokus, terus menangkan menenangkan aktif. Adakah seseorang yang perlu Bapak ajak untuk bisa fokus, bisa menenangkan aktif, bisa lebih baik lah potensinya Pak? Saya jadi harus lebih relax supaya Iya. supaya di ruangan ini lebih tenang, lebih nyaman, supaya saya lebih bisa luasa memberikan pertanyaan kepada rekan saya. Oh, ya, betul ya. Memang kondisi rileks ya, santai Pak ya, santai karena dengan santai kita akan rileks, kita akan lebih berinovasi, bereksplorasi tentang pertanyaan-pertanyaannya. Oke, nah boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan tadi yang nanti akan saya catat ke dalam supervisi akademik? Boleh? Boleh ya. Nah. Oke, sebagai penutup dari pembicaraan kita, ya, tadi saya sudah katakan ya, dari proses supervisi antara coach dengan supervisor ya di sini. Nah, saya ingin ya untuk menyampaikan kesimpulan saya bahwasanya Yusuf perlunya rekan, Betul. perlunya ada rekan, ya. Terusnya mungkin tadi memposisikan ruangan, ya, dari rekan kita, gitu kan. Bahkan baiknya sambil ngopi, Pak, ada kopi Betul. seperti itu, Pak, Iya. ya. Nah, hal seperti itu kita lebih rileks lagi. Nah, terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Ya, saya boleh diundang ke sini untuk bersilaturahmi, saling bertukar informasi, ya, seperti ini. Saya mau izin untuk, masih ada tugas yang lain Terima kasih atas masukannya. ya. Semoga saya kedepannya lebih maksimal lagi untuk belajar posisi Pak. Amin. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya. Terima kasih. Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik ya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Begini Pak, di sini sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Bapak sudah meluangkan waktu. Di sini saya pengen Bapak mengamati hasil dari coaching saya bersama rekan saya untuk mengatasi permasalahan yang dulu saya alami Pak. Oh gitu ya Pak ya. Insya Allah paling saya siap Pak untuk membantu Bapak untuk apa membantu pembelajaran coach ini ke coaching ya Pak ya. Ya. Insya Allah saya siap membantu Pak. Terima kasih Pak sebelumnya untuk Bapak berkenan dalam melakukan observasi saya dalam melakukan coaching. Baik Bapak ya. Nah, di sini Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi apa yang mana Pak? Oke Pak, jadi sebenarnya kan dalam melakukan coaching itu kan ada 3 kompetensi apa ya? 3 kompetensi Yang ya. pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi alhamdulillah kalau saya dalam melakukan coaching ini untuk rekan sejawat udah sering ya Pak ya. Cuman mungkin dari ketiga kompetensi itu saya ingin meningkatkan di pertanyaan berbobot Pak. Itu ya, tadi ya sudah dijelaskan sama Bapak. Yang pertama penilaian yang berbobot, terus yang keduanya mendengarkan aktif, dan ketiga
hadirkan kehadiran yang penuh ya untuk mendengarkan coaching tersebut ya Pak ya. Oke, baik Pak. Nah, bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati Pak? Tadi yang telah saya sampaikan dari 3 kompetensi itu, mungkin saya sudah terbiasa dalam menghadirkan kesadaran penuh ya Pak dalam menyimak, terus mendengarkan aktif pun saya juga sering, hanya saja mungkin dalam mengajukan pertanyaan berbobot Pak, kita mungkin yang pengen saya Bapak amati gitu Pak. Ya, jadi yang pertama itu ya, yang saya amati untuk Pak Topik, pertanyaan yang berbobot ya itu kurang maksimal, betul baik. Apa harapan Pak Topik yang akan kita lakukan bersama ini? Oke Pak, harapan saya gitu ya, dengan adanya coaching ini saya dapat meningkatkan atau memperbaiki yang tadi saya bilang untuk kekurangan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Karena mungkin posisi kita kalau melakukan coaching itu kan harus sering ya Pak ya. Kalau kita melakukan coaching dengan sering mungkin sudah terbiasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Betul sekali Pak. Tapi kalau misalnya kita sering coaching bersama rekan guru atau rekan sejawat kita, pasti insya Allah akan lebih baik ya Pak ya. Betul Pak, setuju Pak. Meningkatkan kembali kemampuan yang Bapak miliki. Iya. Nah, kira-kira kapan Bapak akan siap untuk ikut? Oke Pak, kebetulan saya sudah melakukan janji Pak hari ini. Mungkin nanti sebentar lagi rekan guru saya akan datang. Jadi kita tunggu saja ya Pak ya untuk waktunya. Mungkin kita tunggu mungkin beberapa saat lagi gitu Pak. Kita kasih ya. Oke, nanti saya bersiap ya untuk melihat. Ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak Putri. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Izin masuk Pak. Pak. Silakan masuk Pak. Nah, ini guru saya Pak Asep. Baik ya Pak Asep ya. Siapa? Alhamdulillah Pak Asep. Pak, ya Asep Salim Pak. Baik ya Asep. Ya, silakan duduk Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, bagaimana Pak? Dengar-dengar Bapak ingin melakukan cerita gitu ya tentang Tuhan Bapak dalam melakukan pembelajaran. Iya Pak. Oh ini Pak ya, sedikit. Silakan Pak. Apa ya? Begini Pak, saya dari ini ya, saya kelas pembelajarannya kurang efektif Pak ya. Terkendala banyak siswa ya Pak ya, yang dimana pada saat saya mengajar itu banyak ada yang air Pak ya, ada yang alasan pengen sekolah Pak, ada yang ke kantin Pak, begitu Pak. Nah, walaupun saya sudah berusaha untuk menyampaikan, silakan bergiliran, waktunya sekian menit gitu Pak ya. Nah seperti itu juga bisa di kelas ada juga Pak yang fokus hanya beberapa orang Pak gitu. Mereka itu mengajaknya mereka ke bengkel praktek terus Pak, sedangkan teori itu harus saya lakukan Pak, harus saya berikan Pak kan, seperti itu Pak. Nah itu yang saya terkendala Pak pada saat saya melakukan pengajaran di kelas Pak gitu. Oke, jadi menurut Bapak kenapa mereka melakukan hal seperti itu Pak? Kalau menurut saya ya mereka ingin aktivitas fisik Pak, nggak mau teori sepertinya seperti itu Pak. Oh jadi anak-anak peserta ini lebih menyukai kegiatan fisik daripada teori Pak? Iya Pak, khususnya praktek Pak begitu Pak ya. Yang di BPL kita melakukan praktek itu, mereka itu pengennya langsung praktek begitu Pak, nggak mau dikasih teori dulu Pak. Oke, jadi menurut pengetahuan Bapak, kenapa mereka lebih menyukai praktek daripada teori Pak? Kalau menurut saya, mungkin ya Pak, teori itu membosankan dari adanya perhitungan-perhitungan Pak. Ya adanya perhitungan-perhitungan mereka justru membaca enggan Pak.
gitu. Dia maunya langsung aja ke mesin gitu begitu Pak. Usaha selama ini Bapak lakukan dalam meningkatkan konsentrasi anak dalam melakukan pembelajaran apa Pak? Apa yang Bapak pernah laksanakan gitu Pak untuk meningkatkan konsentrasi anak gitu Pak? Yang saya pernah lakukan Pak, seperti biasa Pak, kita lakukan masuk gitu kan, kita ikuti LPP. Di LPP-nya itu adanya pembagian kelompok begitu, terus saya kasih materi, nanti suruh presentasi, gitu aja Pak. Nah, jadi untuk pembelajarannya sudah Bapak pernah lakukan gitu ya, usaha yang pembelajaran berkelompok gitu ya Pak ya. Gitu. Selain itu, rencana yang Bapak ingin lakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang berkonsentrasi gitu Pak untuk peserta didik bagaimana? Apa ya? Mungkin ini Pak, saya mencoba menampilkan video Pak pembelajaran sebelum ke praktek gitu ya. Jadi ada video-video dulu ya saya tampilkan. Nah, jadi mereka mau melihat video, mudah-mudahan ke bawah untuk menginspirasi mereka paham oh di sana mesin itu seperti itu ya, nanti bagaimana pengoperasiannya seperti itu Pak. Nah kan selama ini saya hanya mengajar kalimat-kalimat Pak gitu Pak, kalimat-kalimat aja, tidak menampilkan video begitu Pak. Ya luar biasa Pak Asep. Berarti Bapak ingin menginginkan dalam melakukan pembuat video. Nah yang saya tanyakan, videonya apakah Bapak buat sendiri atau mengambil dari sumber lain atau bagaimana Pak? Sepertinya saya saat ini kan mengambil dulu Pak dari YouTube lah seperti itu. Mungkin kalau sudah saya pelajari, saya amati ya, saya buat video itu sendiri, saya yang jadi peran utamanya Pak, gitu Pak. Mudah-mudahan bisa Pak. Bagus sekali Pak dari rencana Bapak. Jadi untuk yang tadi Bapak rencanakan, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk melaksanakan rencana itu Pak? Jelas Pak, saya akan berkomitmen untuk supaya anak didik itu konsentrasi, tidak bermain mengajak langsung ke bengkel, ada yang ke kantin, bahkan sering alasan ke air seperti itu Pak. Saya akan membuat RPP yang semenarik mungkin Pak, mungkin komitmen saya gitu Pak. Baik mungkin di dalamnya ada video tadi Pak, gitu. Jadi apakah Bapak akan bekerja sendiri dalam melakukan pembelajaran yang berkonsentrasi atau bagaimana Pak? Sepertinya saya butuh orang-orang PKJ Pak yang di sini ya. Betul, saya kan belum memahami tentang video Pak. Nah, saya butuh kolaborasi yang mungkin ya Pak ya, butuh kerjasama dengan jurusan teknik komputer Pak ya, seperti itu, atau jurusan IT Pak, seperti itu Pak ya. Jadi Bapak ingin berkolaborasi bersama rekan sejawat dengan teknik TKJ gitu ya Pak? Oh iya, betul itu. Oke, jadi itu kapan Pak akan direalisasikan ya Pak? Sepertinya saya akan segera cepat dalam minggu-minggu ini nih Pak ya. Minggu ini saya akan membuat RPP yang seperti tadi menyenangkan gitu Pak ya, sehingga membuat fokus murid-murid untuk lebih bermakna lagi pembelajaran saya gitu Pak. Nanti mungkin di minggu depannya saya bisa pakai Pak gitu. Oke, jadi Bapak sudah menemukan solusi ya. Jadi kesimpulan yang Bapak alami dalam menyelesaikan konsentrasi dalam meningkatkan pembelajaran, bagaimana Pak menurut tadi yang Bapak lakukan? Kesimpulannya Tadi mungkin ya, jadi saya harus membuat RPP yang menarik, di dalamnya ada video, terus saya mengajak teman untuk kerjasama, yaitu kolaborasi tadi mungkin ya Pak ya, kerjasama, meminta bantuannya bagaimana membuat video yang menarik atau menampilkan video di dalam sebuah pembelajaran saya. Nah nanti saya akan mengajar di kelas itu sebelum ke praktek, menampilkan video, mengelompokkan lagi, itu nanti mereka mempresentasikan
apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar di dalam video itu Pak. Begitu Pak. Alhamdulillah berarti Bapak sudah tahu ya bagaimana cara menyelesaikan masalah yang Bapak alami. Nah, perasaan Bapak setelah melakukan coaching ini bagaimana Pak? Ya, jadi saya senang Pak kalau begitu Pak. Saya merasa lebih semangat lagi Pak ya. Merasa semangat lagi untuk saya mengajar dengan LKP yang tadi saya sebutkan Pak. Begitu. Ya, mudah-mudahan saya bisa realisasi cepat nih Pak. Saya mau mengajar keterlambatan saya mengajar seperti itu Pak. Oke, berarti nanti saya tunggu ya Pak ke depannya bagaimana hasil dari rencana yang Bapak rencanakan nanti. Semoga biar pembelajaran ke depannya jadi anak-anak bisa lebih berkonsentrasi dan pembelajaran lebih berpusat pada murid gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Enggak Pak, kebetulan saya mau ke ke teman yang di TKD Pak. Saya akan meminta bantuan, saya akan bekerja sama untuk membuat sebuah video atau menampilkan sebuah video di dalam LKP saya begitu Pak. Oke. Siap, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak Pak saya Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih ya Pak Kepala ya. Bapak, mohon izin ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah ya Pak Kutip tadi sudah dilaksanakan kegiatan diskusi dan rekan gurunya ya. Nah, dari secara keseluruhan rencana alur kerjanya sudah ada ya Pak ya. Dari pertama mendengarkan aktif, terus yang kedua pertanyaan yang berbobot, dan ketiga Kehadiran oh ya sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, terima kasih Pak. Sebelumnya Bapak sudah melakukan observasi tentang masalah tadi ya guru saya mengenai pembelajaran yang berkonsentrasi pada peserta didik Pak. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Tadi saya dari 3 kompetensi melakukan coaching di sini, dari kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot.